segala sesuatu yang banyak dikatakan. Bapak, gugatan yang diajukan oleh mantan ketum PB PASU ya. iya. Nah, kalau saya melihat mencermatinya begini, ini sesuai dengan disiplin ilmu saya ya. Yang mengajukan itu kan ada, kalau saya lihat secara bukan personal dia ya, tapi mengatasnamakan PB PASU diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya. Waktu saya lihat di situ, ketika dia mengatasnamakan PB PASU, pertanyaan mendasarnya itu legal standingnya apa. Nah, ketika kita berbicara legal standing, maksudnya begini, ada kepentingan hukum yang melekat sama dia sehingga dia bisa membawa dan mengatasnamakan sebagai Ketua Umum PB PASU. Nah, ketika kita berbicara tentang organisasi yang notabene syarat pencatatan administratifnya itu di Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum itu sekarang ya, di bawah naungan Dirjen Administrasi Hukum Umum, telah mencatatkan saudari Suryani Guntari sebagai Ketua Umum PB PASU. Nah, sedangkan saudara mengatasnamakan sebagai Ketua Umum PB PASU berdasarkan pencatatan AU yang terbit pada tahun 2022. Artinya begini, saya mau memberi catatan, terbitnya sebuah surat keputusan tahun 2022 itu kan bisa habis waktunya, habis masanya karena beberapa hal. Yang pertama, dia habis waktu, kemudian dicabut oleh pejabat yang berwenang, kemudian yang ketiga itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, ketika ada pencatatan dalam perspektif administratif hukum yang baru, yaitu mencatatkan bahwasannya yang menjadi Ketua Umum PB PASU itu adalah saudari Suryani Guntari, pertanyaannya apakah masih bisa digunakan pencatatan yang lama? Analoginya begini, saya punya SIM berlakunya 2020, kemudian hilang, terbit SIM saya yang baru. Apakah SIM yang lama saya itu masih berlaku? Kan analogi hukumnya seperti itu. Artinya apa? Saya berkeyakinan dalam perspektif hukum administrasi negara itu nanti masuk dalam legal standing. Dia tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan untuk dan atas nama PB PASU. Itu dalam perspektif hukum administrasi negara sesuai dengan ekspektasi ilmu saya. Nah, kemudian yang kedua, di situ ada gugatan 1,2 miliar. Saya pikir kalau gugatan 1,2 miliar itu kan kerugian material dan imaterial saya lihat. Nah, kerugian materialnya itu 200 juta, imaterialnya itu 1 miliar. Artinya dalam praktek hukum acara, saya masuk sedikit ya, kebetulan saya kan juga seorang praktisi hukum. Nah, 200 juta itu kan dia kan kalau kita dulu belajar hukum acara itu kan ada posita dan ada petitum ya. Posita itu kan dalil-dalil gugatan yang harus dia buktikan sesuai dengan hukum acara, siapa yang mendalilkan harus dialah yang membuktikan. 200 juta itu kan harus dijabarkan sebagai salah satu bentuk posita. Perinciannya apa? Dari mana? Apa sebabnya? Mana bukti pengeluarannya? Kalau hanya ini artinya nanti gugatan itu kan juga bisa kabur, kan begitu. Artinya saya sarankan kepada teman-teman, gugatan itu bukan menjadi penghalang bagi saudari Suryani Guntari untuk menakodai PB PASU ini untuk terus melaju ke depan. Terima kasih. Yang sebagai tergugat juga, Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Menyangkut adanya gugatan di pengadilan, saya kira itu hak setiap orang. Tapi gugatan itu sebenarnya harus berdasarkan hukum, tidak bisa melalui pikiran sendiri karena dia di Mubeslok, di musyawarah luar biasa oleh pengurus atau anggota. Jangankan kalau saya sebagai ketua, jangankan separuh dari anggota tidak percaya, 2 orang aja tidak percaya, saya mengundurkan diri. Usahakan semua, ini semua. Kami di sini kan pemimpin sidang. Ini ada Sekjen, Pak Jol, ada Seno. Kami hanya pemimpin sidang. Jadi kalau jadi pemimpin itu jangan bawa perasaan ataupun pemikiran sendiri. Katanya di gugatan saya sudah baca bahwa kami itu ikut sebagai digugat karena tidak berwenang. Dia tidak sadar yang mengangkat kami untuk memimpin sidang itu adalah seluruh anggota. Kami tidak berambisi. Jadi kalau mau jadi pimpinan itu berlakulah adil, berlakulah mengayomi anggota. Jangan karena ambisi. Ini saya lihat gugatannya itu ya boleh-boleh saja. Tapi saya juga agak ya tergelitik sedikit lah. Sampai 26 orang pengacara. Saya ini Dewan Kehormatan juga di Pradi. Saya tahu bagaimana untuk membuat sesuatu tindakan itu, apakah itu sudah benar atau tidak. Jadi kami kira gugatan yang diajukan oleh PASU ini
ya itu hanya sebagai hak tapi tidak punya dasar hukum. Yakin kan? Siap kita hadapi. Tidak ada masalah sama kita. Kalau jadi pengacara itu jadilah pengacara yang adil dan jujur. Jangan macam-macam aja jadi pengacara. Jadi pengacara itu harus harus konsisten. Jangan kepentingan pribadi dibawa. Kami tidak takut, kami hadapi. Maka